Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Adi. Hari ini kita melanjutkan materi kita tema 8 subtema 3. Pembelajaran 1 dan 2. Materi pembahasan kita adalah IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kualitas air. Di sini nanti ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor fisika, faktor biologi, dan faktor kimia. Kita bahas yang faktor fisika dulu. Faktor-faktor fisika yang memengaruhi kualitas air dapat terlihat langsung melalui fisik air tanpa harus melakukan pengamatan lebih jauh pada air tersebut. Jadi, untuk faktor fisika itu bisa kita lihat langsung. Ya, contohnya adalah kekeruhan, temperatur, warna, solid atau zat-zat padat, bau, dan rasa. Oke, kita lanjut ke faktor biologi. Nah, contohnya faktor biologi yaitu organisme mikro yang paling dikenal adalah bakteri. Jadi, faktor biologi itu disebabkan oleh semacam makhluk hidup mikro atau mikroorganisme. Biasanya adalah bakteri. Yang terakhir yaitu faktor kimia. Contohnya adalah pH atau derajat keasaman, kesadahan, senyawa kimia yang beracun, DO atau dissolved oxygen atau bahasa Indonesianya oksigen terlarut. Jadi ini faktor kimia. Ini tadi adalah faktor-faktor yang menyebabkan mempengaruhi kualitas air. Kita lanjut, cara menjaga kualitas air. Yang pertama, menutup keran saat tidak digunakan, menggunakan air dengan efisien, tidak membuang limbah dan sampah ke sungai dan laut, melakukan reboisasi. Kenapa kok reboisasi? Karena hutan adalah bisa menghasilkan air dan bisa mempengaruhi proses itu sirkulasi air. Selanjutnya yaitu menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian bahan makanan. Contohnya menyiram tanaman menggunakan bekas sayuran atau air beras. Ini adalah cara menjaga kualitas air. Untuk selanjutnya adalah kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran air. Contoh yang pertama adalah menebang pohon secara liar. Yang kedua, membangun pemukiman di daerah resapan air. Yang ketiga, menangkap ikan dengan peledak atau racun. Ini sering kali terjadi ya di lingkungan kita ya. Yang keempat, membuang sampah rumah tangga ke sungai. Yang kelima, membuang limbah pabrik yang tidak disaring ke laut. Dan yang keenam yaitu membuang limbah deterjen ke sungai. Nah, untuk selanjutnya adalah akibat pencemaran air. Akibatnya apa saja? Penyebab terjadinya banjir, sumber air bersih menghilang, sumber penyakit, merusak ekosistem, hilangnya mata pencaharian. Kenapa kok bisa hilang mata pencahariannya? Contohnya kalau sungainya, lautnya tercemar, nanti para nelayan tidak bisa mendapatkan ikan di laut karena lautnya sudah tercemar. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas kelompok. Biasanya kan tugas individu, kalau saat ini tugas kelompok. Nanti dikerjakan sesuai kelompok belajar masing-masing seperti biasanya. Nah, yang pertama, carilah contoh pencemaran air di lingkungan sekitarmu. Jadi nanti cari di lingkungan sekitar apakah ada pencemaran air. Yang kedua, ambil gambar atau foto. Nah, setelah ketemu nanti difoto ya. Terus yang ketiga, diskusikan bersama temanmu apa penyebab pencemaran tersebut dan langkahmu sebagai siswa kelas 5 untuk mengatasinya. Nah, nanti didiskusikan bersama kelompokmu. Kirimkan hasil foto dan diskusi kelompokmu. Nanti kalau udah selesai dikirimkan ke Pak Adi.
ini semakin dikerjakan semakin baik dan dikerjakan secara kelompok. Nah, selama mengerjakan patuhi protokol kesehatan. Baik, kiranya itu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.